Halo guys, kali ini gue mau bahas alur cerita film horor yang seru banget, yaitu The Final Destination 4. Film ini menceritakan tentang sekelompok anak muda yang selamat dari kecelakaan maut di sebuah ajang balap mobil. Tapi, ternyata kematian nggak mau kalah. Dia terus mengejar mereka dengan cara-cara yang mengerikan. Tanpa banyak basa-basi, kita ke filmnya. Cerita dimulai dengan sekelompok muda-mudi yang tengah menikmati hari mereka di sebuah arena balap mobil. Saat mereka sedang asik menonton, tiba-tiba salah seorang mendapatkan firasat yang gak enak. Kita panggil si Nick. Si Nick mendapatkan firasat yang gak enak dan tidak lama kemudian terjadi kecelakaan besar pada balapan tersebut yang menewaskan si Nick bersama teman-temannya. Di dalam penglihatan yang didapatkannya, kemudian Nick telah sadar. Melihat kejadian persis sama seperti apa yang dia lihat sebelum kecelakaan, ada kayu patah, retakan tembok, dan ada orang yang memakai topi koboi akan duduk di depan mereka. Lalu ada orang yang berteriak di depan mereka, sama pada firasatnya itu. Lalu si Nick kemudian menjelaskan kalau sebentar lagi bakal ada kecelakaan besar yang akan menewaskan banyak orang di tempat ini. Nick pun mengajak pacarnya dan teman-temannya untuk keluar dari tempat ini. Awalnya mereka tak percaya, namun ketika mereka ingin keluar terjadi keributan karena penonton lain merasa terganggu. Petugas pun membawa mereka keluar dari sana dan ada orang yang bernama Carter dan ini orangnya. Ia ikutan keluar karena ia tidak terima bajunya tertumpah air. Dan dia pun menyuruh istrinya untuk menunggu di dalam. Ketika di luar mereka kembali berdebat. Tapi tidak lama kemudian, kecelakaan pun benar terjadi di sana. Si Carter yang panik karena istrinya masih di dalam, dia pun ingin kembali ke sana. Akan tetapi petugas keamanan melarangnya masuk karena sangat berbahaya. Lalu sebuah ban mobil terbang keluar mengenai kepala pacarnya Andy. Andy ini orang yang ribut dengan si Nick di dalam tadi. Scene beralih saat di kafe si Nick dan teman-temannya yang bernama si Hunt dan Lori. Janet membicarakan kecelakaan tersebut. Or like a voice in your head. Nick, was it like a dream? Nick mengajak teman-temannya untuk menghadiri upacara peringatan kematian di lokasi kecelakaan tersebut. Tapi di sini Janet dan Hunt tidak mau ikut. Setelah selesai mengikuti upacara peringatan kematian itu, petugas keamanan di tempat balapan itu, yang bernama George, dia menghampiri Nick dan bertanya, "Bagaimana kamu bisa tahu dengan kejadian itu?" I was pretty freaked out about that back there. Lalu tiba-tiba si Carter dengan gaya polontongnya datang dan mulai rasis kepada si George. Dia menganggap kalau si George ini penyebab dari kematian istrinya. Karena si George saat kejadian tidak memperbolehkan si Carter kembali masuk ke dalam untuk menyelamatkan istrinya. Singkat cerita, pada malam hari si Nick mendapatkan sebuah mimpi yang terlihat seperti sebuah pertanda buruk. Tapi pacarnya Nick yang bernama Lori tetap menenangkannya. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan si Carter, si polontong, sepertinya ingin melakukan balas dendam kepada George akibat dendam kematian istrinya. Di sini si Carter sedang menunggu George tidur, dan ketika George sudah tidur, dia berniat untuk membakar rumahnya si George. Tapi ternyata, takdir berkata lain. Carter malah terseret oleh mobilnya sendiri dan bensin dari mobilnya tumpah. Sehingga gesekan rantai dengan aspal menimbulkan percikan api yang membuat Carter tewas akibat terbakar. Si George yang mendengar teriakan orang di luar rumah, dia pun langsung keluar untuk melihat dan dia terkejut ketika melihat si Carter yang terbakar dan terseret mobilnya. Pada keesokan harinya, si Janet langsung menghubungi Lori untuk melihat tentang berita kematian Carter. Kemudian Lori langsung memberitahu Nick tentang berita tersebut. Ketika Nick melihat pintu berwarna merah di beritanya, dia pun baru menyadari kalau mimpi yang dia dapat malam tadi itu merupakan sebuah pertanda. Lalu tiba-tiba si Nick kembali mendapatkan sebuah penglihatan atau sebuah pertanda lagi. Tapi mereka masih belum tahu siapa yang akan tewas selanjutnya. As I left the racetrack, it feel like there's something in the room with me. Remember that dream I had last night? Kemudian scene beralih ke seorang wanita yang bernama Samantha. Samantha ini yang ikut selamat pada kejadian itu. Dia sedang berada di salon bersama kedua anaknya. Kedua anak Samantha ini, anak bontongor alias nakal, sedang bermain lempar batu yang hampir mengenai si tukang rumput yang di depan salon itu. Samantha pun memberikan uang ke anaknya untuk pergi ke rental PS di sebelah salon. Biar kedua anaknya ini enggak mengganggu orang saat bekerja.
Sementara Samantha masuk ke salon untuk merawat rambutnya yang sudah agak kusam, berantakan, dan juga perawatan lainnya. Lalu beberapa jam kemudian si anak-anaknya Samantha kembali ke salon dan mereka membuat kekacauan sampai terpleset di sini Samantha. Hampir terkena kipas yang terlepas dari atas, tapi untung saja kipas itu jatuh tidak mengenai Samantha. Samantha pun meminta maaf atas kelakuan anak-anaknya yang nakal. Dia pun mengajak anaknya untuk pergi dari sana. Baru saja dia membuka pintu, batu yang dilempar anaknya tadi tidak sengaja terkena mesin pemotong rumput, hingga batu itu pun terpental menembus ke matanya. Kemudian Nick yang mengetahui kematian Samantha, dia pun meminta kedua temannya yaitu Hunt dan Janet untuk berkumpul. Di sini si Nick menjelaskan kalau penglihatan yang dia dapat itu merupakan pertanda dari kematian seseorang. Dan penglihatan itu memberitahu penyebab atau bagaimana cara dari orang itu akan tewas. Tapi di si Janet dan Hunt tetap tidak percaya dengan perkataan si Nick. Di sini Lori pacarnya. Nick menjelaskan kalau dia dan Nick sudah mencari bukti-bukti dari internet. Kemudian Lori menjelaskan di internet mereka menemukan kejadian yang sama seperti yang mereka alami sekarang. Itu tentang peristiwa kecelakaan pada penerbangan, kecelakaan beruntun di sebuah jalan tol, dan kecelakaan di wahana roller coaster. Dan ketiga peristiwa itu, kejadiannya sama seperti yang mereka alami, di mana ada orang yang mendapatkan penglihatan, itu menyelamatkan beberapa orang lain dari sebuah kecelakaan. Lalu tidak lama kemudian, satu persatu orang yang selamat itu tewas dengan kecelakaan yang aneh, sesuai urutan dari penglihatan yang orang itu dapatkan. Di sini Janet dan Hunt sepertinya sedikit percaya dengan perkataan si Nick. Kemudian Janet dan Hunt pergi dari sana. Come back. Don't leave. No. Dan Hunt berkata, jika yang kalian katakan itu benar, maka aku akan bersenang-senang dan menikmati setiap detik dari hidupku yang tersisa. To bump into Janet, I will check on her. Lalu kemudian si Nick kembali mendapatkan penglihatan, tapi di sini tidak tahu siapa yang akan mati selanjutnya. Nick? Dia pun berencana untuk pergi ke arena balapan tersebut untuk mengetahui urutan kematian mereka. Kalau dia sudah mengetahui urutannya, dia pun bisa menyelamatkan orang tersebut. Tapi ketika di sana, Nick tetap sulit untuk mengetahui urutannya. Namun, tiba-tiba George pun datang dan menegur mereka karena mereka menyelinap masuk secara diam-diam. Lalu Nick menjelaskan mereka masuk ke sini hanya untuk menyelidiki dan mengetahui siapa yang akan tewas berikutnya. Kemudian George mengajak mereka masuk ke kantornya untuk mengecek CCTV pada saat kejadian itu. Lalu mereka pun mendapatkan petunjuk, dan di sini Nick mengingat sesuatu kalau yang akan tewas berikutnya adalah si Andy. We know nothing about him. But we do know. Keesokan harinya mereka bertiga pun langsung menghampiri tempat kerjanya si Andy, dan mereka mengingatkan si Andy tentang kematian tersebut. Awalnya si Andy ini enggak percaya dan dia mengatakan, jika sudah takdirnya mati, maka itu akan terjadi sekarang. Namun tiba-tiba setelah kematian si Andy, berarti yang tersisa Nick, Lori, George, Janet, dan Hunt. Dan di sini si Nick mengingat yang berikutnya adalah si Janet dan Hunt. Lalu mereka pun berbagi tugas. Lori dan George akan mencari Janet, sedangkan si Nick akan mencari Hunt. Hunt yang sedang berada di kolam renang dan Janet sedang berada di jalan menuju ke tempat pencucian mobil. Nick mencoba menghubungi Hunt, tetapi tidak ada jawaban. Lalu tiba-tiba dia mendapatkan sebuah penglihatan pertanda. Lalu Nick mengirimkan pesan suara ke Hunt dan dia berpesan kepada Hunt untuk menjauh dari air. Si Hunt yang lagi berada di pinggir kolam renang ingin membuka HP-nya dan melihat pesan dari Nick. Namun ada bocil yang menembakkan air ke arahnya yang membuat HP-nya error dan rusak. Scene beralih ke si Janet yang sedang berada di dalam pencucian mobil otomatis. Dia mendapatkan telepon dari Lori, lalu Lori meminta Janet untuk menjauh dari air. Mendengar hal tersebut, sontak Janet pun sangat terkejut, karena ia sekarang sedang dikeliling air. Lalu kemudian terjadi koslet dan error pada mesin cuci itu, dan Janet terjebak di dalam mobilnya. Janet pun semakin panik. Janet yang berhasil mengeluarkan kepalanya di atas mobil. Tiba-tiba mesin cuci itu kembali menyala, dan maju lagi ketika kepalanya hampir kena mesin cuci mobil otomatis. Untung saja Lori dan George datang tepat waktu dan mereka berhasil menyelamatkan Janet. Kita kembali lagi ke si Hunt. Di sini Hunt tidak sengaja menjatuhkan koin keberuntungannya. Ketika dia ingin mengambil koin tersebut, tubuhnya pun tersedot ke dalam kolam renang karena tekanan penyedot air itu semakin tinggi.
Hunt tewas seketika, sampai organ dalamnya tersedot melalui lubang duburnya itu. Mengerikan, namun saya sensor dengan adegan itu. Kemudian, urutan berikutnya adalah George. Di sini Lori sangat mengkhawatirkan George, tetapi si George menenangkannya dan dia berkata, dia sudah siap mati, agar dia bisa menyusul istri dan anaknya. Pada malam hari ketika di rumah, Lori berkata kepada Nick, kalau dia mengkhawatirkan George pada saat itu terlihat seperti pasrah dengan kematiannya. Tapi di sini Nick yakin dengan menyelamatkan Janet mungkin telah menghapus rantai kematian itu. Kemudian mereka pun pergi ke rumah George. Di sana mereka terkejut. George? Yang melihat George sudah ditemukan dalam keadaan gantung diri. Tapi ternyata George masih hidup. Dan mereka berhasil menyelamatkannya. Kemudian si George berkata, aku sudah minum racun serangga, namun masih hidup dan gantung diri. Dia hanya ingin memberikan apa yang Tuhan mau, yaitu kematian. George sudah seharian berusaha melakukan aksi bunuh diri, tapi dia malah nggak mati-mati. Dan Lori berkata, mungkin benar dengan menyelamatkan Janet, mereka sudah menghapus urutan kematiannya. Dan mereka pun merayakannya sambil minum-minum untuk meraya kehidupan kedua. Like Paris, maybe some beaches, Saint-Tropez. I'm just thankful that... To life. To life. Singkat cerita, Lori yang sedang berada di mall menelepon Nick untuk mengajaknya nonton sebuah film. Hey. Hey, babe. Hey, did you get the travel checks? Tapi si Nick lebih memilih di rumah untuk mempersiapkan keberangkatan mereka liburan ke Amsterdam. Di sini Lori hanya menonton bersama si Janet. Tidak lama kemudian Nick kembali mendapatkan penglihatan buruknya dan ternyata masih ada satu orang lagi yang selamat dari kecelakaan tersebut yang dimana urutan kematiannya sebelum George. Dia adalah bapak-bapak bertopi koboi yang bernama Jonathan. Dia di rumah sakit dalam keadaan sekarat. Kemudian Nick langsung menghubungi George dan dia mengatakan kalau urutan rantai kematiannya salah karena masih ada satu orang yang selamat tanpa sepengetahuan mereka. Dan Nick meminta George untuk datang ke rumah sakit dan membantunya mencari orang tersebut. Di rumah sakit, seorang petugas lupa mematikan keran air yang membuat ruangan itu banjir. Dan airnya merembes ke bawah, tepat di ruangannya Jonathan. Jonathan yang mengetahui kalau ada kebocoran di atas dia pun berusaha menghindarinya. Dan ketika Nick dan George sudah berhasil menemukan Jonathan, tetapi mereka terlambat, wadah air yang berada tepat di atas Jonathan jatuh dan menimpanya hingga tewas. Kemudian Nick dan George berencana menemui Lori dan Janet. Tapi tiba-tiba George tertabrak mobil ambulan karena memang giliran berikutnya adalah George. Si Nick pun langsung pergi ke mall untuk menyusul Lori dan Janet. Kemudian dia kembali mendapatkan penglihatan buruk di mana Lori dan Janet akan tewas ketika mereka sedang menonton bioskop. Dan ketika lagi menonton, Lori juga merasakan firasat yang gak enak. Dia merasa kalau rantai kematian itu belum berakhir. Ketika si Nick berhasil menemukan Lori dan Janet, dia pun mengajak mereka untuk keluar dari sana karena sebentar lagi akan ada ledakan yang besar, tapi Janet tidak mau keluar dari sana. Dia merasa rantai kematiannya sudah berakhir. Tidak lama kemudian benar saja terjadi ledakan besar yang menewaskan Janet. Ketika Nick dan Lori ingin pergi dari sana untuk menyelamatkan diri, mereka terjebak di eskalator yang menewaskan Lori tergiling di dalam eskalator itu. Dan ternyata kejadian itu belum terjadi. Dan itu hanya penglihatan buruknya dari si Nick. Dia pun bergegas menyusul Lori dan Janet. Di sini Nick, yang sudah tahu kalau ledakan itu akan menewaskan Lori dan Janet. Dia berusaha memadamkan api yang menyebabkan ledakan itu akan terjadi. Dan dia pun berhasil. Lori, Janet, dan orang-orang yang berada di mall itu pun semua selamat. 2 minggu kemudian dari kejadian itu, Nick, Lori, dan Janet lagi nongkrong di sebuah kafe. Di kafe itu Nick kembali merasakan firasat yang gak enak dan dia merasa ancaman kematian kembali datang kepadanya. Kemudian Nick berkata, bagaimana kalau mereka tidak merubah apapun dan bagaimana jika mereka berada di sini? Tiba-tiba dan filmnya pun tamat. Oke guys, itu dia alur cerita film The Final Destination 4. Film ini seru banget, penuh dengan adegan-adegan menegangkan dan mengerikan. Buat kamu yang suka film horor, wajib banget ditonton film ini secara fullnya.
Kesimpulannya, dari film ini mengajarkan kita untuk selalu menghargai hidup. Jangan pernah menganggap remeh kematian, karena kematian bisa datang kapan saja dan dari mana saja. Jadi, hiduplah sebaik-baiknya dan jangan pernah menyia-nyiakan waktu. Gua Udin, makasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa subscribe ya guys, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.